dipersembahkan oleh Sikap Anda lebih banyak ya di dalam unggahan rapat-rapat itu lebih banyak memperlihatkan ketidakberpihakan Anda pada anak buah. Sehingga ada yang bilang, ini komandan kok nggak menjaga melindungi anak buah. Bagaimana menjelaskan hal ini? Ya, melindungi anak buah itu kan dalam hal yang mana dulu, Mas Andi? Kalau dia melakukan sebuah tindak pidana, maka institusi ini juga harus menegakkan hukum dong. Melindungi anak buah dari segi internal mungkin bagus, tapi yang menjadi korban nanti gimana? Keadilan itu ya harus ada dong, harus kita berikan. Dan keadilan semuanya kan diproses secara hukum, nggak ada yang kita proses secara misalnya internal, kode etik kan nggak ada kalau saya. Proses hukum saja, karena proses hukum itu menurut saya sudah sangat established lah, udah jadi. Di situ ada yang disangkakan, dia memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan hukum. Nanti ada yang menuntut, nanti ada hakim yang memutuskan. Begitu diputuskan ada yang nggak terima bisa banding dan seterusnya. Jadi bagi saya itu adalah proses yang menurut saya sudah baku. Dan kalau ada yang melihat bahwa saya tidak melindungi anak buah, tidak mungkin. Justru saya ini melindungi semuanya. Tapi kalau ada yang melakukan tindak pidana, ya tanggung jawab. Yang melakukan tindak pidana ya harus nggak bisa dilindungi. Lindungi cara apa? Kalau kita melindungi nanti kembali lagi seperti dulu. Kita menjadi institusi yang nggak bisa disentuh, apapun bisa kita lakukan semaunya sendiri. Padahal kita kan institusi yang punya kewenangan besar, punya senjata, bisa menggunakan senjata. Konsekuensinya penggunaan senjata kan tadi sangat fatal. Nah, oleh karena itu kita harus punya pemahaman sampai di mana sih batas kewenangan saya. Apa yang boleh saya lakukan dan mana yang enggak. Baik. Belakangan juga dipersoalkan TNI menjaga kantor Mahkamah Agung. Ini nggak benar secara tupoksi. Banyak orang yang kemudian mengkritik kebijakan untuk menempatkan tentara di kantor Mahkamah Agung. Itu kan urusannya katakanlah security atau polisi. Kenapa tentara sampai harus ada di situ? Jadi ya pertama di dalam Mahkamah Agung, mungkin banyak orang yang belum tahu Mas Andi. Di dalam Mahkamah Agung ini ada unsur TNI loh. Ini banyak orang yang tidak tahu. Saya sih menyadari lah. Tapi mulai dari Undang-Undang Dasar pasal, kalau nggak salah pasal 34 menyatakan hal ini. Bahwa kekuasaan kehakiman itu dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung. Dengan seluruh lembaga peradilan di bawahnya. Yaitu peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, peradilan agama. Nah, peradilan militer ini mulai dari pengadilan militer itu kalau di peradilan umum itu pengadilan negeri. Kalau pengadilan tinggi itu di kami pengadilan militer tinggi. Nanti ada lagi pengadilan militer utama sampai dengan Mahkamah Agung untuk kasasi. Dan itu semua isinya militer. Dan itu di backup dengan undang-undang semua. Jadi misalnya Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang TNI, itu yang mengangkat hakim di peradilan militer tadi, itu presiden. Atas usulan Panglima TNI dan atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Jadi menurut Anda tidak ada yang salah di situ? Tidak ada, karena di pasal 34 itu juga paniteranya. Panitera di peradilan itu menyebutkan bahwa yang mengangkat dan memberhentikan panitera militer adalah Panglima TNI. Terus juga anggota TNI itu bisa bertugas di, ini Undang-Undang 34 ya Mas ya, 10 institusi. Seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Koordinator Polhukam. Mahkamah Agung termasuk di dalamnya? Mahkamah Agung termasuk. Jadi Mahkamah Agung itu punya begitu banyak anggota TNI aktif. Mungkin waktunya yang dianggap tidak tepat karena Mahkamah Agung sedang dalam masalah. Hakim Agung tertangkap
dalam konteks dugaan korupsi. Tentara kemudian menjadi penjaga pada saat itu, ya. Banyak orang kemudian melihatnya dari sudut pandang tentara sedang dipakai untuk nakut-nakutin, untuk jadi backing. Apa pendapat Anda ini? Ya, orang boleh aja mengkait-kaitan, tapi juga bukan berarti bahwa itu benar. Ya nggak benar juga. Anggota TNI di Mahkamah Agung itu udah dari dulu kok. Mereka ada di situ, ada yang tugasnya bukan hanya hakim, kemudian panitera, bukan itu aja. Ada yang kadang-kadang menjadi dirjen, ketua kamar militer Mahkamah Agung, itu di level atas ya, eselon 1. Tapi juga ada di situ staf, ajudan, pengemudi. Mereka udah dari dulu di situ. Bahwasannya mereka kemudian ada yang sebagian dipakai tugas jaga, kepala bagian pengamanan juga dari militer di situ, seorang letnan kolonel. Ya bagi saya itu satu kondisi yang sudah terjadi lama, bahwasannya ada operasi tangkap tangan, kan nggak ada hubungannya. Bukan berarti karena di situ militer kemudian tidak membolehkan itu terjadi. Nggak ada, kita nggak mengintervensi tugas siapapun kok. Oke. Kemudian sekarang kalau bicara sebagai negara, sebagai bangsa, ya, ada ketakutan, saya nggak tahu Anda melihatnya ini berlebihan atau wajar, ketakutan tentang semakin menguatnya paham radikalisme, ya. Kita lihat bahwa konflik agama, ya, suku itu makin hari kok makin menjadi-jadi. Di sini TNI bisa berperan apa ketika orang merasa negara kita ini terancam? Merasa belum tentu benar. Tapi dari perspektif Anda bagaimana peran TNI di sini? Iya, peran TNI, tugas pokok kami kan ada 14 kalau yang operasi militer selain perang. Di antaranya membantu pemerintah di daerah dan seterusnya lah. Terorisme salah satu juga. Nah, sebetulnya dalam hal radikalisme ini kami tidak secara spesifik lah. Ada institusi lain. Dalam hal ini kan BNPT. Kami sifatnya hanya membantu apabila diminta. Dan kami siap. Tapi intinya apa yang saya lakukan selama ini, Mas Andi, kita berusaha untuk menempatkan tingkah laku kami pada track peraturan perundangan, kemudian law enforcement, kita tegakkan hukum. Itu kan juga salah satu cara lah bahwa kita ini negara hukum. Radikalisme apapun, kalau itu misalnya dibawa ke masalah hukum penyelesaiannya akan lebih bagus. Yang penting jangan ada vigilante atau ada tindakan main hakim sendiri di lapangan. Tapi semuanya gunakan proses hukum, maka menurut saya apapun perbedaan, apapun masalah, menurut saya masih bisa bisa ditangani lah. Nggak akan ada yang kemudian merasa dirugikan, karena penyelesaian hukum ini ada mekanismenya. Soal paham radikalisme ini mengancam keutuhan negara, menurut Anda? Ya tadi kalau dia mewujudkan paham radikal, kemudian diwujudkan, dilakukan, ditunjukkan, apalagi kemudian dilakukan secara sepihak, nah ini radikal bagi saya yang sifatnya bertentangan lah dengan Pancasila. Di situ baru kemudian fungsi dan peran TNI berlaku. Oh ya, itu pun sesuai kalau dengan sudah ada wujudnya. Ya, sesuai dengan peraturan perundangan lah. Baik. Misalnya ada apa? Chaos, anarkisme, segala macam yang disebabkan oleh radikalisme atau tindakan apapun, Polri ada di depan. Ya. Kalau kita diminta, kita siap membantu. Baik. Kekayaan Anda yang dianggap fantastis, ya. Kalau tidak salah kutip ini 179 miliar, ya, hampir 180 miliar. Dari mana kekayaan itu?